Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gofar Ismail. Saya adalah seorang dosen profesional dari Administrasi Publik Unsri. Nah, dalam mata kuliah ini, saya akan membawakan mata kuliah Sosial Budaya Indonesia. Lalu, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Saya ingin menyadarkan Anda bahwa jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa setiap mahasiswa Unsri dapat memilih belajar dari rumah maupun dari kampus. Nah, ada dua hal yang harus kita sepakati bersama sebelum kita memasuki ke tahap jenjang perkuliahan SSBI atau Sosial Budaya Indonesia selanjutnya. Apa itu? Di pertemuan pertama kita akan membahas dua hal ini. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan membahas tentang bagaimana antara dosen dengan mahasiswa tercipta suasana belajar yang kondusif, yang nyaman, yang tenang, yang bisa kita senang bersama dalam hal pembelajaran tersebut. Fun in study. Dan yang kedua adalah kita akan mempelajari RPS. RPS adalah step by step hal-hal yang akan saya berikan terhadap Anda mahasiswa. Dan Anda setelah mengetahui RPS step by step ini, bahkan kalian bisa membuat atau menyiapkan materi sebelum saya bisa mengajarkan terhadap Anda. Jadi kita bisa share di situ apa saja case based study yang akan kita pelajari, kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam berita dan lain sebagainya. Kita akan matangkan bersama lewat step by step dari RPS. Oke. Ketemu lagi dengan saya. Kita langsung akan membahas tentang apa itu kontrak perkuliahan, norma perkuliahan, dan RPS. Nah, kontrak perkuliahan itu sangat penting karena kita harus mengetahui kesepakatan apa saja yang harus kita lakukan, kita buat, dan harus dilaksanakan bersama. Kemudian RPS itu adalah step by step, hal-hal yang sangat terperinci yang akan sudah saya sintesiskan dari materi-materi yang sudah saya rinci untuk saya buat dan kemudian saya berikan kepada Anda para mahasiswa. Oke. Tanpa berlama-lama saya akan langsung share screen-nya. Yang pertama adalah kita bahas dulu mengenai ini, mengenai kontrak perkuliahan kita. Nah, di kontrak perkuliahan ini yang pertama adalah kita harus langsung menyetujui dulu bahwa kita harus saling yang namanya respect atau saling peduli. Oke, satu sama lain antara saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Oke, yang pertama adalah untuk respect itu adalah mahasiswa diharapkan on cam apabila perkuliahan dilaksanakan. Nah, ini adalah komitmen kita bersama. Saya on cam, maka Anda harus on cam. Karena apa? Karena di sini on cam itu bukan perihal tentang hal-hal yang seperti nggak harus on cam kok gitu. Enggak. Tetapi on cam itu adalah sebuah respect satu sama lain antara saya sebagai dosen dan juga Anda sebagai mahasiswa. Dan ini adalah wujud untuk latihan untuk kalian mampu apabila nanti kalian terjun di dunia pekerjaan langsung di lapangan, kalian akan terbiasa yang namanya menghormati orang lain dan bersikap respect begitu. Ini adalah etika. Ingat, kita harus mempelajari dulu etika, baru ilmu. Oke. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang rapi. Oke, walaupun saya tidak mengetahui Anda sedang berkuliah di mana aja gitu. Tetapi saat Anda on cam, tolong Anda berpakaian yang rapi. Karena apa? Karena di dunia profesional itu dimulai dari mahasiswa. Oke. Dunia profesional itu mengharuskan bahwa orang itu memiliki reputasi yang bagus. Dimulai dari apa? Dari cara berpakaian. Itu menghormati diri Anda dan menghormati orang lain. Seperti itu. Jadi berpakaianlah yang pantas. Yang kedua adalah toleransi keterlambatan, ya. Oke, yang namanya kontrak perkuliahan ini kita bisa mengetahui, kita bisa saling bersepakat bahwa kapan kita harus daring dan kapan kita harus tatap muka apabila kita perlu gitu. Mungkin kalian tatap muka diperlukan untuk apa? Untuk mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditanyakan saat daring atau kalian bingung saat daring dan kita harus bertemu gitu. Tidak masalah untuk itu, kita bisa bersepakat kapan aja gitu. Tidak harus di kontrak perkuliahan ini, tetapi kita bisa sepakat kapan aja. Nah, tetapi di sini yang harus kita sepakati bersama adalah keterlambatan. Dalam daring itu harus maksimal 30 menit untuk keterlambatan. Karena apa? Karena kalian harus berjuang untuk profesionalitas. Menaati waktu,
adalah profesionalitas yang paling tinggi, karena waktu itu adalah hal yang sangat mahal harganya gitu. Dan juga untuk tatap muka maksimal 15 menit. Karena apa? Karena tatap muka tidak ada yang namanya kuota, tidak ada yang namanya persiapan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan untuk aktif berdiskusi. Mengapa aktif berdiskusi itu penting? Karena apa? Karena di sini kalian adalah sebagai kreatornya gitu. Saya memberikan materi gitu. Saya memancing kalian materi dan kalian menerimanya, kalian mempelajarinya dan kalian membuat suatu kreativitas di sana. Kalian bisa mengintegrasikan dengan materi-materi atau fakta-fakta di lapangan berdasarkan artikel-artikel yang sudah kalian baca, sudah kalian pelajari gitu. Seperti itu contohnya. Oke. Sampai jumpa di RPS. Saya akan langsung stop share dan langsung akan share screen lagi tentang RPS. Di sini saya akan share RPS lagi. Nah, RPS di sini kita langsung ke sub CPMK. Nah, sub CPMK di sini adalah hal-hal yang sudah dengan mudah sebagai petunjuk untuk kalian mahasiswa untuk mudah apa? Mudah memahami. Kalian mudah memahami. Apa yang mudah dipahami adalah materi-materinya, step by step-nya gitu. Oke. Nah, di sini dalam sub CPMK di kontrak perkuliahan, kalian harus yang namanya memaknai kontrak perkuliahan sebagai norma. Norma apa maksudnya? Norma adalah aturan. Oke. Aturan-aturan baku yang harus berlaku, yang harus kalian patuhi. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya keteraturan gitu. Antara hak dan kewajiban. Kewajiban saya sebagai dosen untuk mengarahkan kalian, dan kalian sebagai mahasiswa adalah mencari ilmu, seperti itu. Kemudian mahasiswa melaksanakan kontrak perkuliahan, melaksanakan norma itu, melaksanakan aturan itu. Oke, berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati dulunya. Kemudian mahasiswa mampu menginterpretasikan RPS. Oke. Jadi RPS itu memiliki step by step yang mudah dipahami. Jadi kalian harus interpretasikan, oh yang ini harus dipelajari dahulu baru yang ini, begitu. Kemudian mahasiswa juga harus mampu membuat mind map. Mind map buat apa? Untuk apa? Untuk dipetakan, oh ini materi pertama, kemudian dari materi pertama ini akan berhubungan dengan materi ketiga akan berhubungan dengan materi keempat, seperti itu, terus begitu. Oke. Kita masuk di pertemuan kedua. Di sini mahasiswa kita mahasiswa dan dosennya sudah membahas mengenai materi. Walaupun di sini sifatnya adalah saya masih bersifat sedikit lebih dominan gitu. Karena di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep tentang sistem sosial budaya. Kemudian kalian juga harus yang namanya berkreatif. Kalian ikut membaca. Kalian ikut yang namanya mencari tugas, mereview. Dengan apa? Dari review itu kalian akan mampu menjelaskan konsep sistem sosial budaya. Kemudian bagaimana kalian bisa menggunakan istilah-istilah sistem sosial budaya dari berbagai teori-teori yang ada, dari teori misalkan siapa, si A, si B, si C, begitu. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk mengidentifikasikan pengertian budaya dan juga kerangka budayanya. Nah, kerangka budaya itu apa? Kerangka budaya itu adalah yang pertama definisi, yang kedua dimensi atau aspek, yang ketiga prinsip atau ciri, yang keempat adalah ada faktor dan lain sebagainya, seperti itu. Terus begitu. Dan yang pertemuan ketiga, kita mulai yang namanya berdiskusi. Nah, di sini pembagian kelompok sudah harus ada. Pembagian kelompok, dan masing-masing dari kita harus berdiskusi. Dan kelompok di setiap pertemuan kita harus saya sebagai pengarah gitu. Saya sebagai pengarah dan kalian adalah kreatornya gitu. Kalian mendapatkan apa? Kalian bisa mengintegrasikan apa gitu. Kalian bisa mendapatkan artikel apa, kemudian integrasikan dengan konsep-konsep sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya. Contohnya, apakah nilai toleransi ada di yang namanya aturan toa masjid gitu. Seperti itu contohnya. Nah, ini toa masjid itu adalah artikel, adalah fakta di lapangan yang akan kalian integrasikan berdasarkan norma-norma dan teori-teori sistem sosial budaya gitu. Nah, untuk sementara sampai di sini. Nah, mengapa RPS hanya untuk 3 kali pertemuan? Karena setiap 3 kali pertemuan, ingat ya, kalau kita sudah melaksanakan RPS 2 atau 3 kali pertemuan, sebaiknya setelah
perkuliahan selesai, diskusi selesai, dan saya sudah mengarahkan kalian. Nah, di sini saya akan menghubungkan lagi dengan RPS, karena RPS itu berguna untuk mengerahkan fokus kita lagi. Kita akan kemana lagi setelah ini, step by stepnya gitu. Jadi jangan sampai kita tahu-tahu kehilangan arah di tengah-tengah, atau waktu mid semester, oh ternyata kita masih kurang belajar yang ini ya gitu. Jadi inilah gunanya RPS sebagai peta, sebagai yang namanya petunjuk apa aja yang harus kita pelajari dan apa aja yang harus kalian kuasai sebagai mahasiswa. Seperti itu. Oke, saya Rizky Gofar Ismail. Sampai jumpa di pertemuan kedua Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jaga kesehatan, tetap semangat.